Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat. Selamat. Puji Tuhan kita kembali boleh berhari sabat pada hari sabat ini. Baik, pada sabat ini saya akan coba membawakan khotbah ya. Apakah kelihatan? Oke. Baik, sebelumnya kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa, oleh karena kasih-Mu kepada kami pada hari sabat yang indah ini. Hadirlah di tengah perbuatan kami pada hari sabat ini, supaya Engkau saja yang dimuliakan ya Bapa. Urapi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang setiap kami dengar, hanya kemuliaan juga bagi Engkau. Dan kami berdoa. Amin. Baik, pada hari sabat ini, ya, saya akan coba membawakan khotbah yang sangat singkat. Semoga sangat singkat ya, karena slide-nya cuma ada 5. Ya. Ya, slide-nya cuma ada 5. Ya, yang judulnya adalah dream atau mimpi. Ya. Siapa yang tidak punya mimpi? Ya. Saya ambil khotbah ini kenapa? Karena begitu banyak impian yang saya ingin raih. Ya. Ya. Karena begitu banyak impian yang ingin saya raih dalam hidup saya. Sekalipun masih banyak yang belum diraih seperti itu. Semoga masih dalam proses hingga apa? Terjadi. Ya. Mimpi, ya. Kalau kita lihat ada seorang yang cukup terkenal, ya, yang pernah pidatonya berjudul I Have a Dream. Anda mungkin kenal dengan ini, ya. Yaitu apa? Martin Luther. Ya. Martin Luther saya yakin cukup banyak yang memakai nama ini karena cukup terkenal. Ya. Kalau di Sumatera banyak namanya ini, ada Martin juga, ada Luther juga namanya. Ya. Banyak yang memakai nama ini. Kalau ke daerah timur juga, kayaknya Manado juga banyak memakai apa? Nama ini. Ya. Ya. Kenapa? Karena seorang yang begitu fenomenal. Ya. Bagaimana perjuangan dia. Ya. Kalau katanya kalau di Amerika sendiri, begitu banyak jalan yang bernama Jalan Martin Luther ini. Karena memang perjuangannya cukup besar. Karena dia katakan dia punya mimpi. Mimpinya yaitu adalah tidak adanya perbedaan di etnis di Amerika. Ya, itu yang paling utama. Ya. Banyak dari kita juga mimpi kita. Ya, pasti setiap pribadi mempunyai mimpi. Ya. Ya, tapi bagaimana kita meraihnya? Ya, bagaimana kita meraih mimpi tersebut? Ya, apa tantangan dalam meraih mimpi tersebut? Ya, nanti juga akan saya buat video tentang Martin Luther ini. Ya, apa sih sebenarnya? Ya, apa yang akan dia lakukan? Ya, pada waktu itu dia melakukan pidato. Ya, pidato yang sangat fenomenal dikatakan sesuai dengan judulnya. Pidato yaitu I Have a Dream. Ya, pidato itu sungguh sangat menggugah begitu banyak ya masyarakat pada saat itu di Amerika. Ya, sekalipun banyak pertentangan. Ya. Tetapi dia begitu gigih ya menyampaikan pidato ini sampai-sampai keluarganya ingin mencoba membuat hak intelektual terhadap pidato tersebut. Ya. Tapi tidak bisa ya karena ini hanya kepada umum, tidak bisa dibuat hak hak ciptanya, tidak bisa ya. Karena memang begitu fenomenal ini ini pidato ya sampai banyak orang yang keluarganya ingin membuat hak pidato tersebut, tapi tidak bisa. Dream, mimpi ya. Ingat, mimpi menentukan hidup kita. Ya. Tadi di judulnya ada saya selipkan dream and faith ya.
mimpi dan iman. Sebenarnya itu menjadi kesimpulan sebenarnya. Ya. Mimpi menentukan kehidupan kita. Saya yakin, saya bilang tadi kita punya mimpi. Ya. Impian Anda menentukan arah hidup kita. Ya, impian kita. Pada waktu kecil, saya bermimpi. Ya, saya yang punya impian itulah menjadi seorang tentara. Ya. Tetapi ketika saya tamat SMA, ternyata orang tua saya melihat saya harus berangkat ke UNAI. Ya. Akhirnya mimpi saya rubah. Ya. Saya tidak menjadi tentara lagi. Impian saya kemudian adalah menjadi karyawan. Ya. Setelah saya bekerja. Mimpi itu terwujud saya sebagai karyawan. Ya, setelah saya tamat kuliah. Ya. Tapi tidak cukup mimpi itu di situ saja. Saya ingin sekarang adalah mimpi itu setelah jadi karyawan ternyata tidak enak. Ya. Saya bercita-cita kembali menjadi apa? Mimpi sekarang adalah menjadi dosen. Ya. Karena saya lihat ya, tantangannya tidak cukup besar. Ya. Mungkin hanya bagaimana mengajar ya, tidak ada tekanan ya. Ya hanya hal bagaimana membangun karakter orang. Ya. Supaya mereka bisa berhasil. Ya. Itu mimpi saya. Kemudian mimpi yang lain adalah yang pasti, ya saya ingin masuk surga. Ya. Tetapi mimpi yang di dunia ini pasti begitu banyak. Ya. Ya. Pasti begitu banyak, tidak mungkin. Ya. Saya bilang tadi kan mimpi seperti napas. Ya. Kalau kita berhenti bernapas, maka mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Mimpi, jika kita tidak mempunyai impian, berarti Anda tidak mempunyai arah hidup. Ya. Contoh, pernah mungkin bermimpi, saya ingin mempunyai mobil. Ya. Berarti mimpi itu cukup sampai di situ. Ya kan? Berarti saya harus ganti mimpi yang lain, karena saya sudah mencapainya. Ya. Saya harus ganti, ya karena saya sudah mendapatkannya. Saya mimpi, ya ingin mempunyai rumah. Kalau saya sudah dapat, berarti mimpi itu sampai di situ. Saya harus ganti mimpi yang lain. Ya. Karena begitulah kita. Ya. Ya. Karena begitulah kita. Kita tidak akan pernah puas. Ya. Terhadap mimpi-mimpi yang sudah tercapai. Tapi saya katakan, ada mimpi yang terakhir. Ya. Ada mimpi yang terakhir. Tapi sebelum mimpi yang terakhir itu saya sampaikan, mengapa mimpi kita gagal? Ya. Apakah kita pernah bertanya, ketika saya mimpikan sesuatu tapi saya tidak bisa meraihnya? Ya. Pernahkah di antara kita mencoba mengkoreksi ketika kita mimpikan sesuatu, kita sudah kerja keras tapi kita tidak mencapainya? Berarti ada yang salah, ya. Ada yang salah atau memang Tuhan tidak mengizinkan itu. Ya. Tapi kita ambil koreksi yang dulu ya, salah satunya, berarti ada yang salah. Ya. Salah satu mimpi yang saya bilang tadi, yang terbesar tadi, halangan kita untuk mencapai mimpi terbesar itu adalah dosa. Ya. Dosa. Dosalah yang menghalangi kita untuk mencapai impian itu. Ya. Karena memang ya dosa ini selalu merubah impian kita menjadi impian yang buruk. Ya. Kita mengetahui bagaimana pengalaman kita sendiri. Ya. Oleh karena memang kadang impian yang tidak kita capai itu oleh karena kesalahan kita. Ya. Oleh karena kesalahan kita. Saya menyadari itu betul. Ya. Saya mempunyai mimpi yang tidak terwujud sampai sekarang oleh karena memang saya tidak melakukannya dan ya memang jatuh ke dalam dosa. Ya. Ada tantangan-tantangan untuk mencapai mimpi itu saya tidak bisa lakukan. Ya. Itu mengapa mimpi kita gagal. Ya.
kita harus lihat bahwa dosa itu menghancurkan impian kita. Sudah saya bilang tadi, ada mimpi yang terbesar dalam kehidupan kita. Yang pasti kita ingin apa? Ke surga, ke semuanya. Tapi ketika kita impian ini ya bisa hancur, ya bisa hancur kalau kita selalu jatuh. Ya. Ini impian terbesar kita. Ya. Mungkin banyak mimpi Anda yang besar di dunia ini, tapi jangan lupakan mimpi ini. Ya. Jangan pernah lupakan mimpi ini, bahwa tujuan akhir kita hanya ke surga. Ya. Jangan pernah lupakan ini. Ya. Karena memang sebelum tadi begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Apalagi situasi-situasi seperti saat ini. Ya, sulit memang untuk berjalan mencapai mimpi itu. Ya. Seperti kami dalam pekerjaan, mimpi di tahun 2020 ini begitu banyak. Ya. Tapi satu pun tak terwujud. Ya. Malah kebalikannya. Orang mengharapkan profit, tetapi yang terjadi adalah minus. Ya, sama dengan negara kita. Ya. Pada saat ini resesi, ya, bahwa pendapatan negara sudah mencapai minus 3,5%. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya memang begitulah situasi di dunia ini. Kalau kita memimpikan yang masih ada di dunia. Ya. Sebelum tadi, pasti kita juga punya mimpi di tahun 2020 ini. Ingin mendapatkan sesuatu, tetapi apa yang terjadi? Ya. Ingat, kita melihat bahwa mimpi di dunia, ya, mimpi yang kita raih di dunia ini, ya, tidak bisa kita bandingkan dengan mimpi yang terakhir itu. Ya. Kita harus mencapainya. Saya akan putarkan video yang saya jelaskan tadi, seorang Martin Luther. Semoga apakah kedengaran suaranya? Ya. Baik, kita baca tulisannya saja berarti ya. Kan memang dalam bahasa Inggris, cuma kita lihat terjemahannya. Saya ulang kembali.
Itu tentang apa, Pi? Lihat video tadi, ya. Di sana ada mimpi. Dia punya mimpi bahwa kita ini sangat berharga, ya. Kita ini sangat berharga, ya. Kita ini punya nilai, ya. Tuhan ciptakan kepada kita, ya. Kita sangat berharga, kita mempunyai nilai, ya. Kita kan harus bergerak maju, ya. Dikatakan jika kamu tidak dapat terbang, maka berlarilah, ya. Jika kamu tidak dapat berlari, merangkaklah, ya. Yang mana maksudnya adalah kepada kita. Kita harus tetap bergerak, maju ke depan, ya. Karena itulah mimpi kita, ya. Maksudnya apapun yang terjadi, ya. Kalau kita tidak mampu, dikatakan seperti tadi, tidak mampu berlari, ya merangkak, ya. Yang penting iman kita lah bergerak. Di sini katakan, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Ya. Pertama adalah iman kita. Ambil langkah iman kita. Ya. Ya. Jangan pernah kita dikatakan kita ini tidak berharga. Kita begitu berharga, kita begitu bernilai. Oleh karena itulah Yesus menebus kita. Ya. Oleh karena itu tidak ada yang lain. Ya. Namun ya, bagaimana setelah kita menghargai, ya, penebusan itu, ya, kita harus bergerak. Ya. Tidak bisa hanya diam saja. Ya, sebagaimana kita ingin meraih mimpi kita di dunia ini. Ya. Begitu juga kita juga harus meraih mimpi itu ke tujuan yang terakhir, yaitu surga. Ya. Kita harus terus bergerak. Kita harus terus bergerak. Ya. Ayat terakhir kepada kita sebagai kesimpulan. Ayatnya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, ia pasti muncul seperti fajar dan ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Ya. Inilah ayat terakhir kepada kita atau kesimpulan kepada kita. Ya. Mari, sebagaimana saya katakan tadi, ketika kita meraih mimpi di dunia ini, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ya. Berusaha sungguh-sungguh, terlebih lebih sungguh-sungguh lagi bila kita ingin meraih mimpi yang terakhir itu. Dan dia pasti akan muncul, dikatakan seperti fajar, dan dia akan datang seperti hujan. Ya. Dan yang mana hujan yang pada akhir musim yang mengairi bumi, atau hujan terakhir, yaitu Yesus akan datang. Tuhan memberkati kita. Selamat Sabat. Amin.